pelajarannya. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah? Udah siap belajarnya? Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kan tanggal 24. Siapa yang presensinya 24? Yuni? Siapa? Siapa? Zakeo, silahkan memimpin teman-temannya lo berdoa. Zakeo, kalau berdoa semuanya diam, tenang, ayo. Memimpin temannya berdoa di situ aja. Semuanya diam, yang lain diam, ayo. Terima kasih Zakeo. Nah, anak kalian di sini siapa yang gak hafal lagu Garuda Pancasila? Siapa yang gak hafal? Hafal semua? Alhamdulillah kalau hafal semua. Kalau gak hafal, kalian itu kalah sama anak TK ya. Ini lagu udah diajarin dari TK. Semuanya berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah berdiri semuanya? Jojo, berdiri yang bagus. Jojo, sambil tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak. Bisa di sini Miss Devi akan membuat kesepakatan kelas agar proses belajar dan mengajar kita hari ini lancar dan bisa mencapai tujuan bersama. Nah, kesepakatan kelas yang pertama itu apa ini? Fokus menyimak itu mendengarkan. Kalian harus fokus. Kalau yang tidak mendengarkan Miss Devi, kesepakatannya nanti diapain? Dikeluarin, setuju? Setuju ya? Kalau ada yang tidak mendengarkan, kemudian Miss Devi tanya, kalian nggak paham, nanti dikeluarin, setuju? Yang kedua, kalian harus fokus sama ini? Mengerjakan. Kalau dikasih tugas harus cepet-cepet ngerjainnya ya. Dibaca, dipahami, diteliti, habis itu segera dikumpulkan. Yang ketiga apa ini? Fokus melihat. Semua mata harus tertuju pada Miss Devi. Harus mendengarkan Miss Devi. Lihat ini bibirnya Miss Devi kalau gerak-gerak ya. Diperhatikan Miss Devi ini bicara apa. Didengarkan. Jangan hanya lewat kuping kanan keluar lewat kuping kiri, tapi harus diresapi maknanya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Siapa yang mau menolong Miss Devi untuk membacakan yang nomor 1? Ayo, silahkan dibaca yang kelas. Ayo agar semuanya mendengarkan. Ya, tujuan pembelajaran kita yang nomor 1 adalah peserta didik dapat mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosialnya. Interaksi sosial itu apa sih? Siapa yang tahu? Interaksi sosial itu kayak Miss Devi lagi berinteraksi, berbicara sama kalian.
Melihat. Kalau iya, fokus nggak? Kalau ada tugas atau pertanyaan dicatat ya. Kalian mendengarkan dan menyimak video ini, nanti Miss Devi akan tanya. Jawabannya tentu ada di dalam video. Halo Silakan. anak-anak yang kece, siapa yang tahu apa dasar negara kita? Pancasila, Pak. Betul sekali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa arti dari semboyan tersebut? Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu, Pak. Ya, betul sekali, Nak. Nah, sekarang coba jawab, apa saja 5 sila Pancasila? Iya, betul sekali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya, kalau nilai-nilai dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Wah, pertanyaan yang bagus, Nah. Indonesia ditinggali oleh orang yang memiliki ragam agama atau kepercayaan. Sehingga penerapan nilai dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah mendukung. Bentar, Miss Devi mau tanya dari tayangan video tadi, dijelasin dasar negara kita apa? Pancasila. Catat ya, yang penting-penting dicatat. Dasar negara kita Pancasila. Kemudian yang harus diresapi, implementasi itu artinya apa sih? Implementasi itu perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Yang pertama, kita harus apa ini? Nilai apa ini? Nilai yang dikeluarkan ketuhanan. Pinter sekali. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Nah ya, silakan didengarkan lagi. Toleransi dalam beragama. Artinya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. Yang pertama nilai ketuhanan. Di nilai ketuhanan ada apa saja ini? Yang pertama, tidak boleh mengganggu agama orang lain. Tidak boleh menghina agama orang lain. Di sini siapa yang suka menghina agama temannya? Ayo, gak ada? Alhamdulillah, hebat semua kelas 5. Kemudian ini apa? Perayaan ya. Perayaan agama yang berbeda kita harus saling menghormati. Pinter sekali. Penerapan nilai dari sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah dengan saling menghargai Nilai kedua dan apa? Contohnya, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, menolong orang yang kesusahan atau terkena musibah, Ada menjenguk tetangga yang sakit, bersikap menolong sopan ketika orang. bertemu siapapun. Selanjutnya, penerapan nilai dari sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Yang ketiga
dan tanah air, yaitu misalnya dengan melestarikan budaya daerah atau membeli produk asli Indonesia. Penerapan nilai dari sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membiasakan musyawarah. Dalam bermusyawarah, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kalau tidak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya dan menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Yang terakhir, penerapan nilai dari sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya, tidak merusak fasilitas umum seperti air jembatan, menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta menjaga ketertiban dengan selalu mematuhi aturan. Sekarang sudah paham ya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Tentang apa saja Kalian sudah kamu tulis di buku kecil. Kalau kamu mau latihan soal topik nilai-nilai Ini keluarkan. Oh iya maaf, tadi Miss Devi belum bilang untuk mempersiapkan alat tulis ya. Alat tulisnya tolong dikeluarkan semuanya. Buku, pensil, pulpen kalau perlu. Alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Bukunya dikeluarkan. Sudah? Nah, pertanyaannya ini, sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Apa yang kamu lakukan? Ditulis. Ditulis dulu ya. Sudah apa belum itu menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Kemudian Miss Devi mau minta contohnya cuma satu aja. Misal saya menghormati agama teman dan lain sebagainya. Kan ada banyak, ada sila 1 terkait ketuhanan, sila 2 terkait kemanusiaan. Kalian lihat jarum jam itu? Miss Devi mau buat spinner agar ini ditulis dulu. Sudah bisa cepat. Ini ditulis soalnya. Sudahkah tidak ada situ? Habis itu nanti akan siapin Miss Devi waktu. Yang itu yang mana? Yang dalam kotak itu. Oh, Itu dalam iya, terus jawabnya juga cuma satu doang. Sudah? Hitungan dalam 10 ya, sudah harus selesai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah semuanya? Belum? Sudah? Jawabannya belum? Jawabannya nanti. Ini Devi kasih waktu lagi buat jawabannya ya. Kalian mau dikasih waktu berapa menit? Oke. Pilihan yang pertama
Sebelumnya, ayo Miss Devi minta tolong. Sama satu lagi dong. Siapa yang mau? Dari sekarang. Rizky. Saya cewek. Cewek sekarang mau. Bagi ke ini. Miss Devi mau bentuk kelompok Yuni. Miss Devi bisa minta tolong kamu pindah ke sini aja biar kelompoknya jadi pas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Setiap anggota kelompoknya ada 4 anak. Depan belakang gitu ya. Ayo Yuni pindah dulu ke sini langsung, gak usah bawa kursi, bawa buku sama pulpen aja. Gak usah bawa tas. Ini bagi aku dulu. Iya, bagi 1 aja ayo. Yang ini. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ada 6 kelompok. Aku ambil 1, bagi ke belakangku 1. Ini 1. Ya enggak dong. 1 kelompok itu ada 4 anak. Kan kamu 1, belakangmu kasih 1, ini kasih 1, itu 1 gitu loh.
kemudian ada banjir, tanah longsor. Nah, kita kan harus apa? Memberikan apa? Doa bener. Ada yang bilang pakaian bener, sumbangan bener. Dan yang pertama apa ini? Harus berikan uang ya. Itu termasuk bagian dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan adab. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Seperti yang sudah Miss Devi jelaskan tadi. Kalian lihat di belakang itu ada peta ya. Di Indonesia ada banyak sekali provinsi. Nah, di situ ada banyak sekali suku, agama, bahasa, kadang juga berbeda. Kita harus menjadi satu. Kalau nggak jadi satu, biasanya terjadi apa? Pertemuan di terayu. Selanjutnya sila keempat. Ini biasanya yang anak cowok tuh suka banteng. Ada yang suka banteng. Ada yang suka banteng. Loh, ya kan? Anak cowok tuh kenapa suka banteng? Banteng, kepala banteng. Apakah karena banteng itu keren? Anak-anak, kenapa sih? Kalian tahu PDI nggak? Tahu. Warnanya apa? Merah ya. Merah itu artinya apa? Jadi. Nah, kenapa sila keempat Pancasila kita lambangnya kepala banteng? Ternyata itu ada filosofinya anak-anak. Enggak dari itu. Pancasila udah lahir sebelum itu. Jadi ternyata banteng itu hewan yang suka hidup berkelompok. Jadi dia itu merasa kuat kalau berkelompok. Kata kasarnya itu apa? Sirkel-sirkelan. Banteng tuh suka berkelompok. Jadi kalau ada misal musuh yang menyerang, banteng tuh bisa menghadapi kalau berkelompok. Nah, kita bangsa Indonesia juga harus berkelompok, harus menjadi satu. Kemudian yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi itu makanan ya. Kalau kapas itu pembersih makeup, ya bisa sih. Nah, kapas itu bisa dibuat pakaian anak-anak. Jadi kalau padi itu melambangkan
Udah selesai semua. Terus, oh iya, kerjainnya.
Pokoknya juga ya, semuanya maju dalam hitungan ketiga. 1, 3, semuanya maju. Yang lain hadap ke sini. Yang lain menghadap ke sini. Sama gambar yang Garuda dimasukin ke sama gambar Garuda dimasukin ke tempat. Gambar sholat yang pertama dulu ya. Yang pertama gambar orang belajar itu termasuk sila berapa? Gambar orang yang belajar itu sila berapa? 3. Satuan Indonesia benar. Anak-anak semuanya diam. Jadi yang ketiga itu. Itu siapa itu? Revi, diam. Revi Rosila. Udah ya? Kelompoknya Jujur dan teman-teman menjawab gambar yang pertama ini persatuan. Sila ketiga ada yang sama? Tidak? Kalau tidak ini berarti sila keberapa? Keempat. Ini katanya keempat. Ada yang menjawab keempat? Siapa? Tunjuk tangan. Iya. Yang menjawab keempat benar anak-anak. Karena ini kan semuanya musyawarah. Musyawarah itu berarti sila keberapa? 4. Pintar sekali. Kemudian gambar yang kedua, bermain bersama, ini termasuk sila keberapa? 5. Anak-anak antara gambar yang kedua dengan gambar yang kelima ini bebas. Boleh dimasukin ke sila yang kelima atau sila ketiga. Terus gambar yang ketiga itu ada di sila berapa? Oh, dibalik.
Gila kini sih aku bangun fotografer. Aku berasa jadi fotografer. Udah aku ini tidak nakal kok. Tadi Fadil dapat apa? Bintang, ayo masukin. Terus Fadil dapat apa? Mana Fadil? Asal lihat di sana. Anak-anak, Fadil dapat bintang. Jawabannya bergotong royong merawat dan membangun tempat ibadah. Benar kan? Pintar dimasukin. Kemudian Adi dapat apa? Kepala banteng. Kemudian dia memasukkan memilih ketua kelas melalui musyawarah atau pemungutan suara. Salah benar? Semua yang benar dikasih. Aku coba aja ya. Kamu good job. G-O-D good job. Asik. Asik. Ya. Semua benar. Tapi nanti ya. Nanti. Semua pada mencoba tapi nanti. Kakaknya capek apa tidak? Kita tadi sudah belajar terkait slogan-slogan yang ada pada sila Pancasila. Kemudian bentuk implementasinya di kehidupan sehari-hari.